Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulistri Putri dengan NIM 251211600013. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Azkia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video untuk mata kuliah statistik dengan dosen pengampu adalah Dr. Estuhono SPD MPD. Ini sebagai syarat ujian akhir semester. Adapun dalam video ini saya akan menampilkan materi mengenai uji prasyarat dan uji hipotesis statistik dengan menggunakan SPSS yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji t-test, uji ANOVA satu arah. Materi ini sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis penelitian. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama kita membuka aplikasi SPSS. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membuat video tutorial tentang uji normalitas. Yang mana uji normalitas ini adalah digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu asumsi utama dalam analisis statistik. Nah, langkah-langkahnya uji normalitas dimulai dengan memasukkan data, yang mana data di sini saya mengambil data hasil nilai matematika kelas 6 lokal A dan lokal B di SDN 10 Tanjung Gadang. Yang mana saya mengambil 10 siswa saja, 10 siswa lokal A dan 10 siswa lokal B. Nah, di sini saya memberikan kode 1 untuk lokal A dan kode 2 untuk lokal B agar memudahkan kita masuk ke data view. Nah, kita buat di name itu adalah hasil. Lalu kita buat nomor 2 kelas. Nah, lalu desimal ini kita hilangkan saja. Kita buat 0. Di label kita buat hasil belajar. Di nomor 2-nya tetap kita buat kelas saja. Oke, di value ini kita masukkan kode tadi untuk kelas A, lalu kita add, lalu kita ambil lagi untuk kode 2 itu kelas B. Kita add lagi, klik OK. Lalu ini kita tukar dengan scale. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke data view. Nah, di data view ini untuk hasil kita masukkan nilai siswa tadi. Kita kopikan saja nilai siswa. Nah, untuk kelas kita kopikan kode. Oke, kalau sudah selesai, baru kita masuk ke uji normalitas. Yang mana langkah pertamanya adalah kita ambil analyze, lalu kita klik describe. Lalu kita ambil explore. Nah, untuk dependent list ini kita masukkan hasil belajar.
Untuk faktor list, kita ambil kelas. Lalu kita ambil plots. Nah, karena kita menguji uji normalitas, maka kita ambil normality plots. Continue. Lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari uji normalitas. Kita melihat ke uji signifikan. Nah, ini hasil dari tes normalitas. Nah, hasil uji normalitas ini ditentukan berdasarkan nilai signifikan. Nah, kita lihat dulu ke aturan uji normalitas. Nah, di sini nilai signifikan p-value kecil dari 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi normal. Kalau jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, kita kembali lagi ke hasil kita tadi. Kita lihat di sini signifikannya. Nah, kita lihat signifikannya besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya data kita ini berdistribusi secara normal. Nah, itu hasil dari uji normalitas. Oke, kalau ingin disimpan, silakan simpan. Kalau tidak, hilang saja, di nol saja. Kita lanjut ke uji homogenitas. Oke, yang selanjutnya adalah uji homogenitas. Nah, setelah dinyatakan pendistribusian normal di uji normalitas tadi, maka uji persyarat selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians data dari beberapa kelompok adalah sama atau homogen. Nah, langkah-langkah untuk uji homogen adalah yang pertama kita kembali buka analyze, lalu kita ambil complements, lalu kita ambil one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan dependent list adalah hasil belajar untuk faktor adalah kita masukkan kelas. Lalu kita ambil option. Nah, karena kita menguji homogenitas, berarti kita ambil homogen of variantes. Continue. Lalu, oke. Nah, ini hasil dari tes homogen. Nah, kembali lagi kita lihat aturan dari uji homogen. Yang mana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Nah, uji homogenitas dapat dilakukan apabila dalam kelompok data tersebut distribusi normal. Jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05 berkesimpulan varian data tidak homogen. Uji homogenitasnya tidak terpenuhi.
Jika nilai signifikan p-value besar 0,05, berkesimpulan varian data homogen terpenuhi. Nah, sementara signifikan kita di sini adalah lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan varian data homogen kita terpenuhi. Nah, setelah uji homogen terpenuhi dan uji normalitas dan uji homogen terpenuhi, maka analisis dapat dilanjutkan ke uji ANAVA. Nah, uji ANAVA ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Nah, di sini kita lihat uji ANOVA. Nah, kita lihat kembali uji ANOVA itu, jika nilai signifikan, aturan dari uji ANOVA itu adalah jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Nah, yang kedua, jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kembali kita ke data tadi, yaitu kita lihat signifikannya. Nah, di sini terdapat 0,02. Maka, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan secara signifikan. Nah, apabila hasil ANAVA ini menunjukkan perbedaan seperti ini, perbedaan yang signifikan, maka analisis dapat dilanjutkan dengan uji lanjutan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Nah, itu tentang uji ANOVA. Kita lanjutkan ke uji tes. Selanjutnya kita tutorialkan uji tes. Yang mana uji tes ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data. Nah, di sini kita ada dua kelompok, dua kelas A dan kelas D. Mari kita coba. Untuk melakukan uji tes ini, langkahnya dimulai dengan memilih menu Analyze. Lalu, kemudian Compartments. Lalu kita ambil Independent Sample T-Test. Nah, kembali lagi kita masukkan tes variabel hasil belajar. Lalu di group variabel kita masukkan kelas. Lalu kita ambil DV group. Ini sudah sesuai, kita lanjutkan. Grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Kita lanjutkan. Continue. Oke. Nah, ini hasil dari Independent Sample Test atau uji tes, yang mana aturan dari uji tes ini adalah interpretasi hasil uji tes didasarkan pada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, kita lihat di sini signifikannya adalah terdapat perbedaan, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, demikianlah paparan mengenai tutorial uji normalitas
uji homogenitas, uji ANAVA, dan uji TITES. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan uji statistik harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jumlah kelompok, serta hasil uji prasyarat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai analisis statistik dalam penelitian kuantitatif. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.